kerja berarti akan mendapatkan income, tapi juga untuk memerangi kemiskinan karena punya income pasti akan tercapai. Dengan demikian kalau kita lihat ada 3 kemungkinan untuk memerangi. Yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi kalau kita lihat sekitar pertumbuhan 5-7% walaupun itu masih mungkin untuk Indonesia masih dengan transportasi yang bagus di tol laut saya kira akan meningkat. Yang kedua saya kira juga soal selain pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan penyerapan per 1% pertumbuhan. Sekarang ini kan angkanya kira-kira 1% pertumbuhan hanya menghasilkan 250 kesempatan kerja. Maka kalau pekerjaan ini lebih intensif dipusatkan di pedesaan, penyerapan itu akan lebih tinggi. Lalu yang ketiga, yang jangan lupa adalah pertumbuhan penduduk, karena 1,9 tahun itu sudah jauh lebih tinggi dari yang kira-kira hanya sekitar yang untuk tertoleransi oleh pertumbuhan ekonomi antara 5-7 itu hanya pertumbuhan penduduk sekitar 0,7%, 0,78%. Jadi kalau 1,94, dan ironinya biasanya justru daerah miskin ini yang pertumbuhan penduduknya lebih tinggi. Maka saya ini maksudnya tidak bisa dilakukan. Saya tidak ada mengatakan Pak Jokowi saya mohon untuk Trisakti diolah terus karena sejak awal Pak Jokowi kan menekankan pada aspek Trisakti, mungkin Mas Anies nanti di aspek ekonomi dan sebagainya. Kemudian untuk membedakan dengan yang nomor 1, kalau yang Trisakti itu kan lebih ke rakyatan, sedangkan yang Pak Prabowo dan Pak Kakak itu kan kita khawatir juga mungkin nanti yang diambil nilai-nilai Bung Karno ya ketika menghasil pemimpin kemungkinan caranya sama. Jadi mungkin Pak Jokowi tetap konsisten di aspek Trisakti. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan sumber daya manusia ini kira-kira bisa berubah kemana itu ya harus dilakukan. Karena kami dari dunia pendidikan akan bisa mengantisipasi ke depan menyiapkan generasi muda. Kira-kira mau bicara di pangan, energi dan ada 3 yang pengembangan sumber daya manusia. Itu mungkin yang ditekankan sehingga kita dari perguruan tinggi bisa menyiapkan generasi muda untuk permainan global. Terima kasih. Mas Beka, baik, terima kasih Pak Besok, terima kasih Pak Jokowi. Nama saya Irwan dari Visipol UGM. Kami di Visipol sudah lama hampir setahun sebetulnya mempersiapkan ini untuk nanti kita serahkan kita punya forum gelak sumber yang menggagas berbagai macam persoalan bangsa. Tapi kalau diringkas intinya ada 3 persoalan besar yang sekarang sedang kita hadapi. Yang pertama terkait dengan isu intoleransi yang tadi saya kira atau sejak kemarin menjadi isu nasional. Di Sleman misalnya ada isu penyerangan terhadap Pancasila. Saya kira intoleransi di Indonesia ini menjadi problem yang sangat berat. Tapi saya kira menjadi bersama. Kemudian yang kedua terkait dengan trust, ketidakpercayaan masyarakat tidak hanya kepada lembaga-lembaga pemerintah saja, tapi juga antar masyarakat sendiri itu juga tidak percaya akan menjadi media besar. Dan yang terakhir terkait dengan isu liberalisasi yang sangat sebentar nanti begitu Pak Jokowi dilantik tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan ayat pokok 1 Januari 2015 akan berlaku single ASEAN Community, yang itu berarti kita harus siap bersaing dengan negara-negara ASEAN. Dan tadi disampaikan bahwa isu SDM merupakan isu yang penting karena salah satu sepakat kita harus bersiap. Nah, kita sudah membuat semacam buku tentang itu, memiliki isu beberapa negara dan sudah menyerahkan kehadiran kita kepada tim substansi Pak Jokowi. Nanti kami akan terus mengawal. Terima kasih saya. Terakhir, barangkali surveyor. Surveinya akan dimulai. Karena teman-teman di sini kan punya banyak ide Pak Jokowi, jadi saya cuma berharap aja nanti kalau seandainya Pak Jokowi jadi presiden, mengkoordinasikan banyak kepala, banyak menteri itu akan sedikit semoga nanti
daripada kondisi saat ini 37 hari tadi, terutama juga kaitannya dengan debat juga ide dan masukan tersebut yang akan disampaikan termasuk di 5 isu saya kira begitu Pak. Bapak cuma perlu istirahat. Ya, ini Pak Tito tidak baik sekalian harus seperti yang disampaikan Pak Suparno tadi. Mohon maaf karena terlambat. Tapi meskipun singkat, di belakang ini catat hal-hal yang tadi disampaikan dan mudah-mudahan nanti akan bisa menjadi bahan masukan. Kalau ke depan barangkali tentu di sini ada Mas Ali juga bisa dititipkan nanti. Tapi kalau tidak beberapa ada masukan-masukan, insya Allah itu akan bisa membantu dalam kesehatan ini. Buat SPC juga. Ini untuk prasasti ini. Ada sejarah. Jangan hilang. Langsung terfoto ibu. Jadi mohon dengan keluasan hati untuk mengizinkan kami meneruskan untuk perjalanan lagi dari ke Jakarta, dan insya Allah pertemuan ini singkat memberikan makna bagi kita semua. Memang sekarang ini mestinya tidak hanya perusahaan, tidak hanya korporasi, tidak hanya negara itu harus fokus. Kita harus tentukan dulu sebetulnya orientasi kita ini mau kemana. Jadi semuanya tidak terjadi disorientasi. Kalau saya ke depan kekuatan kita ini hanya dua sebetulnya, di pangan, di energi. Terus mestinya apa? Ya mestinya semuanya mengarah ke sana. Pendidikan kita mengarah ke sana, infrastruktur kita mengarah ke sana. Kalau ada politeknik D1, D2, D3, teknopark, semuanya mengarah ke sana. Jadi jangan milih kemana-mana. Semakin kita fokus, semakin kita akan kompetitif. Saya yakin itu karena saya paham. Dan sebagai contoh pertanian dalam menganukan masa panen. Pertanian, kita sudah mengatakan kita akan garap pertanian. Ya semuanya mengarah ke sana. Pendidikan kita juga, pendidikan baik mulai di pendidikan dasar yang saya sampaikan mulai revolusi mental, pendidikan karakter, pendidikan mental, pendidikan budi pekerti, pendidikan untuk nantinya menghasilkan sebuah etos kerja, budaya kerja yang baik. Semuanya yang mengarah kepada budaya kerja yang menuju ke pertanian. Pengetahuan keterampilan menuju juga ke sana. Semuanya mengarah semuanya. Karena nanti negara yang kompetitif percaya dia mampu 100 dengan negara yang fokus kepada kekuatan yang dia punya, negara yang fokus terhadap potensi yang dia punya. Infrastrukturnya apa? Ini negara jangan nanti saya setuju yang saya sudah jadi wali kota dan gubernur sudah sering disampaikan tapi saya ngapalin saya nggak apa-apa. Ini benar, ini benar. Karena kalau kita tidak siap dengan infrastruktur itu jangan masuk masing